Pada 15 April 1987, Desa Banjarsari di Banyuwangi, Indonesia, diguncang oleh tragedi mengerikan ketika seorang petani bernama Wirjo mengamuk dan membunuh 20 orang serta melukai 12 lainnya. Dengan menggunakan parang dan sabit, Wirjo memulai serangannya dari rumahnya sendiri, menyerang anak angkatnya dan temannya yang berusia 4 tahun. Ia kemudian melanjutkan serangannya ke rumah tetangga dan warga desa lainnya, menebas siapa saja yang ditemuinya. Sebagian besar korban adalah petani yang sedang menuju ladang dan pelajar yang hendak berangkat sekolah. Setelah melakukan pembantaian tersebut, Wirjo melarikan diri dan menjadi buronan. Keesokan harinya, ia ditemukan tewas gantung diri di bawah akar pohon di tepi sungai, sekitar 5 km dari desanya. Motif di balik aksi brutal ini tidak pernah terungkap secara pasti. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebelum kejadian, Wirjo menunjukkan perilaku aneh, seperti berpuasa selama 40 hari dan menggali kuburan ibunya untuk mengambil tulangnya. Namun, informasi ini tidak dapat dikonfirmasi secara pasti. Tragedi ini meninggalkan trauma mendalam bagi warga Banjarsari dan menjadi salah satu kasus pembunuhan massal paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Hingga kini, kisah tentang amukan Wirjo masih dikenang sebagai peringatan akan potensi kekerasan yang dapat muncul dari individu dengan gangguan mental atau tekanan sosial yang berat. Banjarsari adalah sebuah desa kecil di Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal tenang dan damai. Warganya hidup sederhana, mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Tapi pada April 1987, kedamaian itu berubah menjadi mimpi buruk. Tak ada yang menyangka bahwa salah satu warganya, seorang petani bernama Wirjo, sedang mengalami tekanan mental berat. Ia dikenal pendiam namun kerap menunjukkan perilaku aneh. Beberapa warga mengabaikan tanda-tanda tersebut, menganggapnya hanya kelelahan akibat kerja keras. Namun di balik ketenangan Wirjo, tersimpan sesuatu yang gelap. Ia sering berpuasa panjang tanpa alasan jelas dan mengurung diri berhari-hari. Sesuatu dalam dirinya sedang meledak, dan malam itu semuanya pecah. Beberapa hari sebelum tragedi, warga mulai resah dengan kelakuan aneh Wirjo. Ia terlihat menggali tanah di kuburan ibunya. Saat ditanya, ia hanya tertawa. Ada yang menduga ia terganggu pikirannya. Ia juga sering berbicara sendiri, menatap langit malam sambil menggumamkan doa atau mantra. Anak-anak takut melewati rumahnya. Tapi tidak ada yang berani menegur lebih jauh. Ternyata, itu bukan awal kegilaan, melainkan akhir dari akal sehat yang perlahan hancur. Ia seperti tengah mempersiapkan sesuatu. Dan malam itu, ia memulai aksinya. 15 April 1987, dini hari. Wirjo menyelinap ke rumah anak angkatnya. Dengan parang dan sabit, ia menebas anak kecil itu tanpa belas kasihan. Jeritan membangunkan warga. Ia lalu berlari menuju rumah tetangga dan mulai menyerang siapa saja. Tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, atau anak-anak. Mereka semua menjadi korban kegilaannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, belasan orang telah tumbang. Mereka dibunuh secara brutal. Beberapa tubuh bahkan tidak dikenali lagi. Warga yang mendengar jeritan segera keluar rumah, hanya untuk melihat mayat dan darah di mana-mana. Mereka mencoba melawan, tapi banyak yang tak sempat. Panik merebak. Banyak yang lari ke ladang atau bersembunyi di bawah ranjang dan dalam semak-semak. Tapi Wirjo seolah tak kehabisan tenaga. Ia terus mencari mangsa. Anak-anak sekolah yang baru bersiap keluar rumah pun diserang. Satu demi satu jatuh di jalan desa yang basah oleh darah. Pagi menjelang, dan Wirjo menghilang begitu saja. Desa Banjarsari hening. Tubuh-tubuh tergeletak di halaman, jalan, dan ruang tamu. 20 orang tewas, 12 lainnya luka parah. Polisi dan tim medis datang setelah mendengar laporan. Mereka tak percaya melihat skala kekejaman di desa kecil itu. Media pun ramai meliput. Seluruh Jawa Timur gempar. Siapa Wirjo? Mengapa ia melakukan semua ini? Tak ada surat, tak ada catatan. Hanya kematian dan teka-teki. Selama hampir 1 hari penuh, Wirjo menghilang. Polisi menyisir ladang dan hutan sekitar. Banyak yang menduga ia telah melarikan diri jauh. Namun, pada hari berikutnya, tubuhnya ditemukan tergantung di bawah akar pohon di tepi sungai, sekitar 5 km dari desa. Ia mengakhiri hidupnya sendiri. Masyarakat masih trauma. Beberapa bahkan pindah dari desa karena tidak sanggup menghadapi kenangan pembantaian. Hingga kini, tidak ada motif pasti.
Beberapa mengatakan Wirjo mengalami gangguan jiwa. Yang lain percaya ia dirasuki makhluk gaib atau ikut ilmu hitam. Keluarganya juga tak bisa memberikan penjelasan. Mereka pun turut dikucilkan oleh warga yang selamat. Ada yang percaya, tragedi itu adalah kutukan. Misteri seputar motif dan kondisi mental Wirjo terus menjadi bahan perdebatan hingga kini. Anak-anak yang selamat banyak yang mengalami trauma jangka panjang. Beberapa mengalami mimpi buruk bertahun-tahun. Ada yang sampai tidak bisa bicara selama berbulan-bulan. Desa sempat menjadi sepi. Kehidupan sosial lumpuh. Sekolah ditutup sementara, dan pos keamanan didirikan di setiap sudut. Psikolog datang untuk membantu, tapi tidak semua warga bisa menerima bantuan. Trauma terlalu dalam untuk dijelaskan. Beberapa tahun kemudian, desa mencoba bangkit. Tapi bekas-bekas tragedi masih tertinggal. Rumah korban banyak yang dikosongkan. Sebagian tak pernah dihuni kembali. Warga mengadakan ritual tolak balas setiap tahun, berdoa agar tragedi tidak kembali terulang. Tapi nama Banjarsari telah terpatri sebagai simbol tragedi. Generasi muda tak banyak tahu cerita ini. Tapi para tetua desa masih mengingat setiap detik horor itu. Tragedi ini menjadi salah satu pembantaian paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Tapi tidak banyak yang tahu, karena dokumentasinya minim dan tak masuk buku pelajaran. Namun kisah ini tetap hidup melalui cerita lisan dan laporan lama. Tragedi Banjarsari adalah pengingat bahwa kejahatan bisa datang dari siapa saja, kapan saja. Dan kadang, monster paling mengerikan bukan datang dari luar, tapi tinggal di rumah sebelah.